Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana akramal umami bi akrabi rusulih. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqih sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا آمين آمين وعلمنا ما ينفعنا آمين وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم آياته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, dan senantiasa kita harapkan doa serta keberkahannya segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, tokoh jawara, wabil khusus yang sama kita hormati Abah Ustaz Supriya, tokoh masyarakat Kampung Lampegan,
dan juga yang sangat kita hormati Al-Ustaz Adi Abah Haji Zarkashi dan Bapak Arsiman, dan semua para alim ulama, para kiai, para ustaz yang mohon maaf bila tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi ta'zim al-fakir kepada semuanya. Di sini juga hadir akhina fillah, rekan seperjuangan al-fakir al-mukarram muhtaram Kiai Adi Syuja'i dari ujung Tebu. Kita doakan mudah-mudahan semua para alim ulama, para kiai, khususnya guru-guru kita senantiasa diberikan oleh Allah sehat wal afiyah, amin. Diberikan panjang umur yang barakah, amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Dan yang paling utama kita doakan kiai-kiai kita mudah-mudahan dikuatkan istiqomahnya di dalam perjuangan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para aparatur pemerintah, teristimewa Bapak Kepala Desa Banjarsari yaitu Lurah Juanda beserta jajaran RW dan RT-nya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dan semua aparat pemerintah kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bisa mensyiarkan dan menegakkan syiar-syiar agama Allah, pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, amin ya rabbal alamin. Segenap panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanitia oleh para pemuda putra alam, yaitu pemuda-pemudi Kampung Lampegan, putra alam, alam bebas, singkatan naon Pak putra alam, lamnya Lampegan ya. Semua panitia, baik para pemuda-pemudinya dan juga warga masyarakatnya, terkhusus yang menjadi wasilah al-fakir, bisa bersilaturahmi ke kampung ini, akhina fillah al-Ustaz Syekh Hamami dan juga akhina Bang Solihin. Kita doakan mudah-mudahan semua para panitia beserta masyarakat Lampegan yang sudah berjibaku mengorbankan harta, tenaga dan juga pikirannya untuk mewujudkan acara yang berkah dan mulia ini, mudah-mudahan semua pengorbanannya dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Mudah-mudahan dengan wasilah pengorbanannya Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan santriawati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita pada malam hari ini untuk bersama-sama hadir di acara yang penuh berkah dan juga mulia ini, yakni acara peringatan kelahirannya Nabi kita, seorang manusia yang mulia dan sempurna, sebaik-baik dan seutama-utama makhluk Allah. Dialah habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam Allah yang paling sempurna, yang paling suci tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada semua umat beliau yang setia dan patuh mengikuti ajarannya beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk di antara umat beliau yang senantiasa setia menjalankan dan membela syariatnya beliau, amin ya rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di dalam rangka memperingati kelahirannya seorang manusia mulia dan sempurna,
Basarun la kal basar, manusia tapi beda dengan manusia biasa. Seorang manusia yang oleh Allah diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Seorang manusia yang kata Allah dalam hadis qudsinya, laulaka lama khalaqtul aflak. Allah katakan, andaikan bukan karena engkau Muhammad, andaikan bukan karena engkau Muhammad, sungguh aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Jadi ibu bapak rahimakumullah, Gusti Allah moal ngadamel urang, moal ngadamel langit, moal ngadamel bumi, jeung moal ngadamel sagala-gala laun lain sababna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sabab ayang sakabeh perkara adalah Kangjeng Nabi. Maka para jamaah sadayana wajar mun dina ieu wengi ketika datang bulan Rabiul Awal, kita kaum muslimin mengingat kembali akan kelahirannya beliau, mengingat kembali akan sosok mulianya beliau. Kenapa? Karena ibu bapak rahimakumullah, kadang-kadang kita ini walaupun betul kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang kurang sok poho ke anjeunna. Leres teu? Kadang kurang sok poho ke anjeunna, poho ka Kangjeng Nabi. Sehingga perlu model urang mah pikeun dielingan, pikeun diingetan. Nu mantap di urang di Indonesia khususnya nalika datang bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud, di mana-mana diayakeun peringatan Maulid. Naon tujuanna? Ngajak masyarakat supaya eling ka Kangjeng Nabi. Cek sapalih jelema rek nanaonan cenah eta ngayakeun muludan. Da zaman Kangjeng Nabi ge eueuh muludan model kieu. Leresan teh. Kira-kira zaman Kangjeng Nabi aya muludan model kieu aya? Teu aya. Cek jelema rek naon ngayakeun peringatan muludan, da zaman sahabat ge teu aya. Zaman tabi'in ge teu aya. Jawab ku urang. Jawab ulah. Naon jawabanna? Cek urang kieu. Zaman Kangjeng Nabi nu mantap teu ngayakeun muludan. Sabab zamanna geus eling kabeh da Kangjeng Nabi lagi aya. Zaman sahabat setelah Kangjeng Nabi teu aya, teu ngayakeun muludan model kieu. Naon sababna? Sabab cahaya Kangjeng Nabi eta nempel kabeh dina hati-hatinya para sahabat. Segala hal yang ada pada Nabi semua sudah tertancap kuat dalam hati-hatinya para sahabat. Sehingga walaupun Nabi tidak ada, di setiap rumah-rumah sahabat sudah hidup akhlaknya Nabi dan ajaran Nabi. Mantap zaman sahabat tebutuh ngayakeun muludan model kieu. Zaman tabi'in juga sama, tidak mengadakan acara muludan seperti kieu. Naon sababna? Karena nurnya Rasul masih kuat memancar, sehingga tidak dibutuhkan untuk main muludan seperti kieu. Jadi para jamaah sadayana, lamun aya jalmi ngadalil untuk apa bikin maulid zaman Nabi ge teu aya, jawab seperti itu. Zaman Nabi enggak butuh ngadain maulid seperti kieu. Zaman sahabat ge sami. Zaman tabi'in juga sama, tidak butuh mengadakan maulid seperti ini. Lalu kenapa di zaman ini khususnya kita selalu mengadakan maulid? Ibu bapak rahimakumullah, pertama kali yang mengadakan maulid yaitu Al-Malik Al-Muzaffar, seorang raja yang pada saat itu kekuatan umat Islam mulai melemah, jiwa juangnya umat Islam mulai melemah. Sehingga beliau bertanya kepada para alim ulama, para tokoh, kenapa ini umat Islam jiwa perjuangannya melemah, semangat juangnya melemah, sampai-sampai pada saat itu peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir kalah kaum muslimin. Lalu kemudian para ulama mengusulkan ini diperlukan adanya satu acara yang disampaikan kepada umat tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan kepada umat tentang sirah dan perjalanan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian diadakanlah satu acara yang digagas oleh sang raja, dikumpulkan semua ulama, orang-orang soleh, jawaranya, para pejabatnya, petaninya, pedagangnya, semua elemen masyarakat dikumpulkan, diundang hadir dalam acara maulid.
Ketika kemudian di acara itu dibacakan tentang sirahnya Nabi, maka ternyata ibu bapak rahimakumullah, benar apa kata para ulama, setelah itu mulai muncullah semangat juangnya kaum muslimin, sampai kemudian di saat itu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menjadi bagian dari pasukan kaum muslimin ikut berperang melawan orang-orang kafir. Jadi luar biasa bahwa teh ngayakeun muludan tujuanna supaya umat Islam mengingat kembali eling deui kana sosok Kangjeng Rasul, kana akhlak Kangjeng Rasul, jeung kana perjuangan Kangjeng Rasul. Nah, seperti sekarang juga sama. Namun mantap orang selalu tiap tahun mengadakan Maulid Nabi biar umat tidak lupa dengan Rasul. Betul tidak? Biar umat tidak lupa dengan Rasul. Biar umat tidak lupa dengan sosok mulianya Rasul. Biar umat mengenal tentang akhlak mulianya Rasul. Biar umat tahu tentang bagaimana perjuangannya Rasul dulu ketika beliau menyebarkan Islam. Biar umat tahu. Sebab kalau tidak tahu sejarah, ini umat nantinya tidak akan punya dorongan untuk mempertahankan dan mengikutinya. Makanya harus dijelaskan ke umat siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlaknya dan bagaimana perjuangannya. Di sini sangkana di Kangjeng Rasul nyebarkeun Islam kan cindukul bae diuk loba ngopi loba ngarokok. Di sini sangka kitu loba santai. Tidak. Ieu urang lampegan nepi kana wauh kana agama Islam. Bahkan bukan cuma di sini, sampai ke pelosok-pelosok orang mereka beragama Islam. Ini adalah sebabiah perjuangan besarnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Bu, halo, Bu, bisi sarare doang. Halo, Bu, baheula Kangjeng Nabi adalah orang yang pertama yang memeluk dan memegang agama Islam. Karena beliau orang yang diwasiati, yang diamanahi oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah kepadanya risalah Islam. Maka kata beliau dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin, aku ini orang yang pertama dari orang Islam. Baheula mangan Kangjeng Nabi doang sorangan. Baheula Kangjeng Nabi sorangan. Adapun orang-orang di sekitarnya saat itu, mereka orang-orang yang tidak tahu dan tidak beribadah kepada Allah, tidak tahu kalau Tuhannya Allah, tidak tahu bagaimana cara ibadah kepada Allah. Zaman harita. Kemudian Nabi diberikan oleh Allah risalah, diberikan oleh Allah agama Islam untuk disampaikan kepada umat. Tadi didatangkan ke umatku tentang kebenaran, tentang siapa Tuhan yang hak, tentang bagaimana cara menyembahnya. Bayangkan Bu, Kangjeng Nabi sosoranganan hidup di antara masyarakat yang masyarakatnya itu mereka menyembah berhala, tidak mentuhankan Allah. Yang masyarakatnya itu tingkah laku dan perangainya rusak, bejat, hobinya minum-minuman, hobinya judi, hobinya makan riba, hobinya zina, segala macam kelakuan-kelakuan bejat adalah perilaku mereka. Saat itu Nabi muncul di sana, diutus di sana, di tempat yang seperti itu masyarakatnya. Bayangkan Bu Pak, kira-kira dakwah menyampaikan kebenaran di tengah-tengah masyarakat model itu gampang tak berat kira-kira? Berat atau gampang? Tak membedakan ke masyarakat bahwa Tuhan yang hak itu Allah, sementara masyarakatnya geus mendarah daging boga keyakinan bahwa Tuhan mereka adalah berhala. Sudah mendarah daging Tuhan mereka adalah berhala-berhala. Sementara Kangjeng Nabi dititah ke Allah, tah ngebedakeun ke masyarakat bahwa berhala-berhala itu bukan Tuhan. Tuhan yang hak itu adalah Allah. Coba kira-kira eta Kangjeng Nabi ngabedakeun hal kitu ka masyarakat nu beda kitu kayakinana berat taringan kira-kira. Berat taringan kira-kira. Kira-kira eta masyarakat responna bakal kumaha kira-kira? Hah? Jajalannya kurang kira. Ngajakan jelema anu akidahna sasar.
diajak ke orang tah bener kira-kira sekolah kumaha bisa jadi eta jelema marah, bisa jadi eta jelema bener ngaluarkeun golok segala. Kenapa tidak terima? Tidak terima karena ajakan Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang hobinya judi, hobinya mabok, Kanjeng Nabi dititah ku Allah supaya ngajak eta jelema ninggalkeun mabok, ninggalkeun judi, ninggalkeun zina. Bayangkan orang yang sudah hobinya begitu diajak untuk meninggalkan, kira-kira kumaha tah responna? Waktu nyebut golok sih ya. Ampre. Makanya ibu bapak rahimakumullah, kalau kita baca sejarah bagaimana perjuangan Nabi untuk menyebarkan agama Islam sungguh begitu sangat berat. Tetapi Kanjeng Nabi dengan kesabarannya beliau yang luar biasa, dengan ketawaduannya beliau yang luar biasa, dengan ketekunan dan ketabahan beliau yang luar biasa, yang akhlaknya beliau yang luar biasa, kemudian sedikit demi sedikit Islam mulai diikuti. Yang pertama kali dari kalangan orang tua yang beriman ke Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dari kalangan anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya Sayyidina Bilal. Dari kalangan wanita Sayyidah Khadijah. Ini orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Jadi bahwa lama Bu, Pak, anu kana Islam teh saeutika. Bada al-Islamu ghaliban. Setelah kemudian dengan kesabaran Rasul dibantu oleh para sahabat dan keluarganya sampai akhirnya Islam menyebar kemana-mana, berbondong-bondong orang masuk Islam sampai ke Indonesia, sampai ke kampung Lampegan dia. Alhamdulillah, ini bukan perkara yang enteng, ini bukan perjuangan yang kecil, ini perjuangan yang besar. Kalau kita Bu baca di sejarah bagaimana orang-orang kafir memperlakukan Rasul ketika beliau mendakwahi mereka. Memeh Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi mah, memeh Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, eta kabeh masyarakat ngalem ka Kanjeng Nabi. Gak ada orang Arab saat itu yang tidak memuji Nabi. Kenapa? Karena mereka melihat begitu luar biasa, rupanya luar biasa. Rupa fisiknya Nabi, ketampanan wajahnya, keserasian rupanya, itu tidak ada satupun yang lebih ganteng kurang jaman. Eta Kanjeng Nabi gantengnya ganteng jasa Bu. Sehingga dikatakan bahwa Kanjeng Nabi mah diberi ke Allah kagantengan seluruh kagantengan. Bu, Nabi Yusuf ganteng tuh Bu. Ganteng Nabi Yusuf. Pernah ningali? Nabi Yusuf ganteng. Di mana orang terang ganteng Nabi Yusuf? Dari kisah Al-Quran. Ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan, ditinggalikan ke awe-awe. Siti Zulaikha saat itu sedang menjadi permaisuri. Eta awewe di kota tersebut, mereka mencibir Siti Zulaikha. Mereka katakan, ini ratu kok bisa naksir ke anak angkatnya. Ya, ini permaisuri raja naksir jatuh cinta kepada anak angkatku. Perempuan-perempuan saat itu mencibir, ngaledek cekurang kiamat. Cek Siti Zulaikha teh nyahueun ya awewe, kumaha gantengna Nabi Yusuf. Sampai kemudian satu hari diundanglah perempuan-perempuan itu untuk datang ke tempat yang sudah disiapkan. Masing-masing perempuan ini diberikan satu pisau dan juga satu buah apel. Diberi peso jeung buah apel. Kabeh nyekel peso, nyekel apel. Saat itu kemudian dikeluarkan Nabi Yusuf, diperlihatkan kepada mereka. Eta awewe ningali ganteng Nabi Yusuf sampai sugantah hirup apel horeng ngeuleut leungeun sorangan. Ku saking terpesonana ningali kagantengan Nabi Yusuf, bahkan hirup leungeun sorangan teh teu karasa nyeri. Ku terpesona ningali kagantengan Nabi Yusuf. Masya Allah. Mata kula syukur ke Allah diberi ganteng terus si Nabi Yusuf. Alhamdulillah, syukur ke Allah. Sabab ripuh ilmu ganteng si Nabi Yusuf ripuh. Asana tiap hadir maulid pada nuturkeun bae kula kudu digambar. Ieu mah sedang bae itu ganteng teu goreng itu. Nabi Yusuf walaupun ganteng seperti itu,
sampai perempuan-perempuan saya terpesona seperti itu. Beliau itu hanya diberikan setengah daripada kegantengan. Bagaimana dengan Nabi kita? Kangjeng Nabi mah leuwih tibatan Nabi Yusuf diberi kegantengan. Full 100% kegantengan dipastikan ke Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya dikatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus, yang paling sempurna rupa dan fisiknya. Pokoknya mah bu Kangjeng Nabi mah kurangnya. Sehingga disebutkan suatu syair, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kangjeng Nabi mah bu eta rupana seperti kahayang sorangan. Tina rambutna, alisna, panona, pipi'na, bibirna, gadokna, hidungna, semua fisiknya itu seperti kehendak sendiri. Allah kurang saeutik oge. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kangjeng Nabi ke Allah diberi kelebihan dalam rupanya. Tidak ada manusia yang melebihi keindahan, ketampanan, kesempurnaan fisiknya Rasul. Bahkan bicara tentang akhlak pun tidak ada manusia yang akhlaknya melebihi akhlaknya Rasul. Begitu mulia akhlak Rasul. Semua akhlak-akhlak yang mulia ada pada Rasul kita. Kabeh aya di Kangjeng Nabi, bager, dermawan, jujur, santun, tawadhu, selalu memenuhi janji. Semua akhlak-akhlak mulia eta kabeh aya di Kangjeng Nabi. Eta Kangjeng Nabi meme diangkat di Rasul ku masyarakat di alam kabeh. Muhammad, Masya Allah, Muhammad kabeh angkat jempol. Bahkan mereka menggali Muhammad dengan sebutan Al-Amin, orang yang aman, orang yang terpercaya. Tapi ibu bapak rahmatullah, ketika Kangjeng Nabi diangkat ke Allah menjadi Rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, disitulah mulai mereka membenci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain hewa karena rupanya, lain hewa karena akhlaknya, hewa teu mahkul karena dakwahnya. Maka ibu bapak rahimakumullah, jangan aneh kalau ada orang yang ketika didakwahi mereka tidak suka juga. Teu aneh kenal memang zaman baheula kitu. Ulahkeun ka urang loba kurang Kangjeng Nabi nu sakitu sempurnana ketika menyampaikan kebenaran banyak orang yang tidak menyukainya. Di situ mulai Kangjeng Nabi banyak dibenci, dihina, dicaci maki, bahkan diusir segala di Mekah. Gara-gara hewa teu mahkul didakwahi, teu mahkul diajak bener. Kira-kira zaman kuari aya tuh nu teu mahkul diajak bener. Aya. Diajak bener tapi teu daek aya. Diajak bener hewa aya. Aya. Diajak bener teu daek aya. Diajak bener hewa aya. Berarti lamun baheula mah eta bangsa Abu Lahab, Abu Jahal, pun kuari mah Abu Janda begitu. Abu Jahal, Abu Lahab, bangsa tokoh-tokoh kafir, mereka orang-orang yang benci dengan Rasul. Orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah Rasul, yang mereka tidak mau diajak bener. Jadi mun kuari aya jelema teu diajak bener, eta incuna Abu Jahal. Eta turuna Abu Lahab. Aya begitu aya. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu rahimahullah, setelahnya Nabi berdakwah menyampaikan kebenaran kepada umat, mulai di situ Kangjeng Nabi mendapatkan kelakuan yang tidak baik dari orang-orang musyrik saat itu. Kangjeng Nabi dicaci maki, dikatakan sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, Kangjeng Nabi pernah satu waktu ketika beliau berangkat dari rumah menuju masjid, menuju Ka'bah, itu orang kafir sudah menunggu di pengkolan jalan tempat Kangjeng Nabi lewat. Rek kau nungguan kafir, rek nyiduhan kamu untuk Kangjeng Nabi. Kangjeng lewat, diciduhan kamu bilang, wah, Nabi marah. Kangjeng Nabi orang yang hilim, orang yang bijak. Kalau orang menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya, beliau tidak marah. Cukup dengan diusapkan, lewat. Terbang. Besok harinya Nabi lewat dari eta jelema nyiduhan deui bae. Besok harinya Nabi lewat eta nyiduhan deui bae. Mun kira-kira ulang dikitukeun marah ta moal? Marah ta moal kira-kira? Asana ngajang teu bisa dilut ge wawanianan keur kitu.
bahwa tenunah aing. Kanjeng Nabi bukan takut, Kanjeng Nabi bukan tidak berani. Bisi dianggap meureun Kanjeng Nabi baborangan meureun jenanya. Meureun Kanjeng Nabi mah elehan. Buktikan bukan? Ada seorang yang namanya Rukanah. Rukanah juga ya. Rukanah lelaki, lain bika. Ada seorang yang namanya Rukanah. Dia ini terkenal sebagai orang yang paling kuat, yang paling hebat tenaganya. Sehingga saat itu tidak ada orang yang mampu lamun adu kieu teh adu dorong-dorong, adu paguling-guling itu gulat. Kalau ada orang adu gulat dengan dia, tidak ada satupun yang mampu menggulingkannya. Menangan deh gulat, sebab belum menang gede tanah dan gede. Eta Rukanah. Tapi satu waktu oleh hal dikatakan, Rukanah, kau benarkan gak dengan tuduhan ini? Benarkan? Tuh. Bagaimana kalau andaikan kamu saya jatuhkan? Iman mual. Hayu cina siap. Rukanah dengan pedenya bahwa dia seorang yang kuat, tak terkalahkan, siap ngadu dengan Kanjeng Nabi. Ketika ngadu dengan Kanjeng Nabi, eta Rukanah teu bisa ngagulingkeun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rek digulingkeun ku Rukanah teu oget-oget acan. Berarti Kanjeng Nabi lain jelema leutik tanagana, gagah. Betul tidak? Di sini sangkara Kanjeng Nabi meureun jelema elehan, jelema borangan. Buktina eta Rukanah jelema pangguade kira tanagana ketika gulat adu jeung Kanjeng Nabi, eta Rukanah teu bisa ngoyak-ngoyakeun acan. Akhirna ku Kanjeng Nabi digulingkeun saletik, guling eta gabruk Rukanah. Panas salah bukan, hudang sekali deh. Hudang sekali deh, digulingkeun Kanjeng Nabi, ngaguling sampai ka 3 kali ngaguling. Eta Rukanah tetap walaupun sudah kalah cek enak dulu jago maneh sihirna Muhammad, disebut tukang sihir percaya. Eta Rukanah sagede kitu tanagana ku Kanjeng Nabi tuh. Berarti Kanjeng Nabi jago tante. Jago tante. Jago. Tapi sanajan beri jago diciduhan Kanjeng Nabi teu ngalawan. Cicing bah. Mun kira-kira urang boga jago kitu, anu niduhan kira-kira kumaha? Asana bae. Sekurang teh ngahinakeun dia kain, pajarkeun aing saha aja kitu urang. Rukanah ini kisah luar biasa. Nih bukti bahwa Nabi itu seorang yang hebat, seorang yang kuat segalanya. Pernah di dalam perang Khandaq ketika para sahabat menggali parit, itu ada sahabat menemukan satu batu besar yang sangat keras. Eta kabeh para sahabat ngagebuk eta batu, Allah nu bisa ngabelah eta batu. Sedangkan di batu kudu pecah sebab ngahalangan parit. Akhirnya lapor ke Kanjeng Nabi bahwa menemukan satu batu besar yang kami tidak sanggup membelahnya. Kanjeng Nabi datang, diberikan nama teh lanti mukuh palu. Dia beri palu bikin mukuh eta batu. Eta Kanjeng Nabi saat itu belum makan 3 hari. Saat itu Nabi belum makan 3 hari karena perutnya diganjel ku batu. Lepes gitu. Urang can dahar 3 poe. Atuh ngalumpuruk urang. Ngalumpuruk teh dahar 3 poe. Eta Kanjeng Nabi 3 hari belum makan. Sampai ieu nage diganjel ku batu patuangan aja. Ketika Nabi mengambil alat pukul untuk batu itu, eta sakali pukulan hancur eta batu. Bayangkeun, sakitu eta candaha 3 poe. Sakitu candaha 3 poe. Sakali pukul batu hancur. Berarti Kanjeng Nabi kuat henteu? Kanjeng hebat henteu? Kuat. Tapi Kanjeng Nabi sampai jadi hebat, saja yang kuat, tetap kalau orang menghina dia, beliau tidak membalasnya. Diciduhan berkali-kali, tengah balas. Antep bang. Sampai kemudian pada hari berikutnya Nabi lewat menuju Ka'bah, tiba-tiba Nabi melihat orang yang ngeluh dari kemarin tidak ada. Di kamar ciduhan eueuh. Biasa mah aya jadi emang eueuh. Lalu kemudian Nabi tanya ke sahabatnya, ada si pulang teh kita ciduhan pula, ka mana cenah eueuh? Oh, gering cenah Kanjeng Nabi. Oh, gering. Kawalah punya. Gering Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi noong ke eta jalma, kita orang kafir. Ditengok ke Kanjeng Nabi, ini menunjukkan keluhuran akhlaknya Nabi dalam berdakwah. Ditengok di datangan eta jalma gering teh, tok. Cek menjero teh ye, saha Muhammad. Waduh ngagebeg teh menjero. Anu nyiduhan teh gering ngagebeg, cek manehna, Muhammad. Sia rek ngabales lain ka dieu. Ge tumpuan aing cilajur cenah, dibalas mah ulah kuari aing keur gering. Disangkana datang rek ngabales dendam ka eta jelema. Cek Nabi aing mah kaburan kali gerek noong.
sampai kemudian itu orang masuk Islam dengan sebab keluhuran akhlaknya Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Mana ada orang yang dia Allah kasih kelebihan dalam kekuatannya, Allah kasih sempurna dalam segala halnya, tapi tawaduknya luar biasa, rendah hatinya luar biasa, santunnya luar biasa. Dalam urang makan ben, karek di mereka kawasan saeutik bae gelaju bae tulak pihang, tulak kangkeng, tulak beuheung. Baru dikasih kekuasaan sedikit saja, sudah sombongnya bukan main kalau di kita mah. Geus ngarasa turunan bagus bae ge geus lagi sombong bae. Aya kitu aya. Ngarasa turunan wali, wasya'anu lagi luhur bae lagi sombong bae. Ngarasa jelema beunghar babiuka lagi sombong bae. Sekurang Kanjeng Nabi, siapa yang turunannya melebihi turunan Kanjeng Nabi dalam kebagusannya, keindahan? Tidak ada. Eta Kanjeng Nabi, ibu bapak rahimakumullah, urang cek Kanjeng Nabi lah ya, supaya orang perang sah Kanjeng Nabi. Diteliti oleh ahli dalam sejarah, 500 ibu nyambung kan Nabi Adam. Eta kabeh ibu-ibuna ini kabeh adalah perempuan-perempuan soleh, perempuan-perempuan baik, perempuan-perempuan yang tidak pernah melakukan perzinahan. Jadi turunannya gagah Kanjeng Nabi, tapi sanajan gagah tawaduknya luar biasa. Mana bukti katawaduan Kanjeng Nabi? Pernah ibu bapak rahimakumullah, Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabatnya dalam perjalanan, kemudian beristirahat di setempat. Kanjeng Nabi urang istirahat di dia, urang masak, wah babacakannya, urang masak, bencit embe. Kemudian para sahabat menawarkan diri. Kata satu sahabat, ya Rasulullah, biar nanti yang motongnya saya. Cek hijide ya Rasulullah, biar nanti yang mengulitinya saya. Cek hijide ya Rasulullah, biar nanti yang nyincangnya saya, yang masaknya saya. Semua para sahabat menawarkan diri untuk memproses itu pemotongan kambing. Saya, coba cek Nabi apa? Kalau begitu biar saya nanti yang mengambil kayu bakarnya. Cek sahabat, ya Rasulullah, engkau nggak usah ikut, engkau diam saja duduk, terima matang. Kata Rasulullah apa? Enggak, aku tidak suka menjadi orang yang beda dari sahabatku. Aku tidak ingin menjadi orang yang beda di antara sahabatku. Mun urang kira-kira kumaha? Doh, ada kira-kira lawanna. Itu kan urang. Eta Kanjeng Nabi sakitu gagahna, sakitu mulyana, tetap Kanjeng Nabi merasa tawaduknya luar biasa. Nah, ini akhlak yang perlu kita contoh para jamaah semuanya. Dari cerita-cerita ini bisa kita ambil pelajaran, baik kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin di masyarakat, pemimpin di dalam negara. Lihat bagaimana ketawaduannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau turunan yang luar biasa bagusnya, walaupun beliau orang yang mulia, orang yang paling alim segala-galanya, tetap beliau begitu tawadu di dalam dakwahnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tidak pantas kalau ada orang yang dikasih kekuasaan lagi sombong baik, diberi benghar lagi sombong baik, isin ke Kanjeng Nabi. Betul, betul. Ibu bapak rahimakumullah, itulah sekelumit saja, seetik di antara sekian banyak kisah tentang kemuliaannya Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui, Kanjeng Rasul diutus ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa agama yang bernama agama Islam. Orang Islam sanes bu, orang Islam sanes pak. Alhamdulillah. Sing yakin bu, sing yakin pak, bahwa tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali agama tidak ada agama yang akan membawa kepada kemuliaan dunia akhirat kecuali agama tidak ada agama yang bisa menghantarkan kepada surganya Allah kecuali agama yakini betul hal tersebut, ulah ragu. Jangan sampai kita termakan oleh pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan dengan mengatakan semua agama itu benar. Semua agama itu benar. Bahkan mengatakan bukan cuma Islam saja yang bisa mengatakan ke surga, yang lain juga bisa. Silahkan buat mereka meyakini seperti itu, tapi buat kita umat Islam harus tetap bersatu keyakinan bahwa agama yang bisa menghantarkan kepada kemuliaan dunia akhirat hanyalah agama yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah hanyalah agama
itu harus betul kita yakini, jangan kita ragu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Allah yang berfirman, faqala ta'ala, innad-dina 'indallahil Islam. Saknyana agama nu dipikarido ku Allah hanyalah agama Kadang-kadang orang menerjemahkan sesungguhnya agama yang paling benar itu adalah agama Islam. Yang paling benar, Islam paling benar. Tidak bisa begitu. Dalam keyakinan kita, sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah agama Islam. Kita bicara antar sesama kaum muslimin. Adapun mereka dengan mereka, silahkan mereka katakan agama kami yang paling benar, silahkan. Tapi untuk kita katakan bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah agama Makanya siapapun kita yang katanya ingin Allah ridho kepada kita, jadilah umat Islam, jadilah orang Islam. Yang katanya ingin mulia dunia akhirat, jadilah orang Islam. Yang katanya ingin ke surga, jadilah orang Islam. Dan kita alhamdulillah hari ini Allah jadikan sebagai seorang muslimin. Alhamdulillah. Makanya kita perlu pertahankan, ibu bapak rahimakumullah, sampai mati kita pertahankan keislaman kita. Walaupun umpamanya kita harus korban harta, walaupun umpamanya mesti kita korban nyawa sekalipun, kita harus siap mempertahankan keislaman kita. Betul apa tidak? Siap pertahankan keislaman kita, siap. Siap pertahankan keislaman kita, siap. Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Walaupun umpamanya kita harus lapar, harus haus, harus sakit, harus pedih, harus prihatin, bahkan harus hilang nyawa sekalipun, tetap pertahankan keislaman kita, karena sesungguhnya dengan Islamlah kita akan dapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah. Bu, lanjut ngajinya, lanjut. Masih kuat? Betul. Alhamdulillah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, wa may yabtaghi bin sahwe jalma anu hayang atau mencari ghairul islami dinan, selain Islam menjadi agamanya, fala yuqbala minhu, muali tarima ku Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang rugi. Na'udzubillahi min. Jadi ibu bapak bangga gak jadi orang Islam? Bangga gak jadi orang Islam? Siap pertahankan keislaman, siap pertahankan keislaman kita. Betul. Alhamdulillah. Sekarang ibu bapak rahimakumullah, permasalahan anak kumaha cara ngajaga keislaman urang. Bagaimana caranya mempertahankan keislaman kita? Maka ibu bapak rahimakumullah, ada cara yang pertama dan paling utama untuk mempertahankan keislaman kita. Kira-kira siap ngamalkeunana, siap? Ibu bapak pemuda semua siap ngamalkeunana, siap? Ini cara yang pertama dan paling utama untuk mempertahankan keislaman kita dan untuk mempertahankan Islam secara menyeluruh di Indonesia ini. Bedakeun tak ulah caranya. Mungkin dibedakeun siap ngamalkeunana, siap? Betul, siap? Jawabanana, cara yang paling pertama dan paling utama untuk mempertahankan keislaman kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kabehan orang dia kabeh kudu daek ngaji. Eta jawaban. Lamun hayang benar urang mempertahankan keislaman urang, cara yang pertama dan paling utama, kita semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, kabeh kudu daek hadir majlis pengajian. Lamun jelema tara dek hadir pengajian, dek di mana nyaho paham kana Islamna? Betul apa tidak? Karena membahas tentang Islam itu ya di pengajian. Akidah Islam dibahas di pengajian.
Syariat Islam dibahas di pengajian, akhlak Islamiyah juga dibahas di dalam pengajian. Jadi kalau orang pengen tahu tentang Islam yang sebenarnya, hadirlah pengajian. Kalau orang ingin tahu bagaimana akhlak yang baik dan buruk, hadirlah pengajian. Kalau ingin tahu tentang akidah yang benar dan sesat, hadirlah pengajian. Di sana nanti kiai dan guru kita akan membahasnya. Jadi cara yang paling pertama dan paling utama untuk mempertahankan keislaman kita, urang kabehan kudu daek hadir majlis pangaji. Siap hadir, siap ramaikan pengajian kita, siap. Betul takbir. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala hiji kudu daeknya dikuring mah alhamdulillah. Lamun ibu-ibu eta pinuh bae bae saling ke ibu-ibu mah di dia kumaha di dia saruanya bae saling ibu-ibu dikuring mah alhamdulillah eta rame bae. Bahkan eta ibu-ibu tiap poe aya jadwal pengajian kamanggul liling bae eta ibu-ibu. Alhamdulillah. Namun bapak-bapak eta dikulak mah eta gitulah di kulak mah eta mun bapak-bapak sanajan kampungna bapak-bapak aya 100 jelema atuh nu hadir ngajian paling ge 10 pae hiji salapan deui kitu mah. Padahal lalaki mah loba jumlahna tapi nu ngajian 10-an ieu mah di kampung kula tuh kalau mun di dieu mah leuwih parah dieu mah etil doang. Insyaallah eta nu ngaji babangan 10-an geus mah 10-an eta nu ngajina ge teu make adab-adab acan, teu make etika acan ngajina ge geus mah nu ngajina saeutikan ngajina ge teu make adab. Sedangkan lamun urang ngalakukeun naon teu make adab maka leungit kabarokahna. Bitarkil adab zahabatil barokah. Kalau kita meninggalkan adab leungit kabarokahna. Ngaji bagus tapi kalau ngaji itu make adab moal menang berkah tina ilmunya bisa jadi menang tapi berkah ilmuna teu menang gara-gara ngajina teu make adab. Di kula mah kumaha kadang-kadang aya ngaji kieu ibu dasal mah geus 10-an ngajina saeutikan ngajina masjidna gede deui eta kabeh nu ilu ngaji niangan tembok kabeh nyender kabeh guruna iukna deukeut pangimaman atuh pajauh guru jeung muridna. Masya Allah, kadang-kadang kan bisa-bisa salah ngadenge kan murid jauh teh di guruna. Geus papa jauh eta diukna ge teu sila-sila acan. Kadang-kadang diukna ge cindukul tila. Ieu diukna kadang bari nyender. Masya Allah. Ieu mah keur jaritakeun di kula ieu mah. Diukna nyender ge ada cindukul kieu. Geus cindukul kieu kadang-kadang peci teh na tuurna kieu. Bari kadang-kadang ngarokok acan deui yang hiji lagi. Geus mah diukna tutup tuur, peci dari teu na tuur, ngarokok deui kieu. Mana pa jauh jeung guruna, mana bari ngarokok ngajina tutup tuur deui. Masya Allah, kira-kira coba ulah yang nanya, ngaji model kitu make adab tah henteu? Beradab tah henteu? Teu beradabnya. Lamun ngaji model kitu ngaranna ngaji teu make adab. Lamun ngaji teu make adab, maka jauh tina kabarokahan makanya kudu kumaha hayu ramekeun ngaji tapi ngajina kudu make sabab lamun teu make adab bitarkil adab zahabatil barakah ninggalkeun adab leungit kabarokahna. Kudu nama urang ngaji teh ulah pajauh teh jeung guru deukeuteun ulah pajauh teh ulah kira-kira 2 meter atau 3 meter lah guru jeung urang teh pahareup-hareup di dinya diuk cila ieu ada ngeukeun. Iya mah geus papa jauh kabeh jangan tembok bari ngararokok bari tutup tuur. Masya Allah ieu murid geus tuh adaban ieu mah di ditu lain di dieu duh kalau di dieu mah beda meureun di dieu mah ya beda kabupaten kula mah di Pandeglang ieu mah di Serang tapi kulantaran Banten sih kana teu pati jauh beda sarua. Jadi ibu bapak rahimakumullah, ayo cara utama dan paling pertama untuk mempertahankan keislaman kita, semuanya kita harus rajin hadir majlis pangaji. Ngan ngaji nak kudu make adab supaya urang menang ilmu barokah. Anu kedua, cara kita mempertahankan keislaman kita adalah mengamalkan ajaran Islam yang kita dapatkan dari pengajian.
ulah ngansau nguliling nyangan ilmu doang, tapi juga kita amalkan ajaran Islam yang kita dapatkan di pengajian. Karena ilmu doang teu diamalkeun mah moal karasa ngeunahna. Betul apa tidak? Nyaho doang bari teu diamalkeun mah moal karasa nikmatna eta Islam. Agama Islam, ajaran Islam akan terasa indah, berkah dan nikmatnya kalau kita umat Islam mengamalkan ajaran Islam. Nyaho sholat kita fardu tapi itu sholat, dia tidak akan mendapatkan keindahan dan kenikmatan sholat. Nyaho sholat duha itu ada faedahnya tapi ngamalkeun, dia tidak akan dapatkan apapun keindahan dan kenikmatan dari sholat duha. Nyaho maca Quran itu gede pahalana, gede faedahna, tapi dia tidak baca Quran, moal mali jeung moal ngasa karena kenikmatan maca Quran. Kita akan merasakan sesuatu nikmat kalau kita menjalaninya. Betul apa tidak? Jika contoh umpamana susu eta amis, gitu punya ngeunah, betul nggak? Susu eta amis ngeunah karasana, tapi orang tenguyuk susu kira-kira eta karasa moal amis jeung ngeunahna susu moal. Tapi ketika kita tahu susu itu manis, kemudian kurang diuyuk, karak mah karasa amis. Nah, betul apa tidak? Kira-kira cek ibu susu di dia amis kan teh ya? Amis. Coba dijajalan diuyuk, kira-kira bener kan teh? Lamun kira-kira dirasana amis, berarti bener karasa ngeunahna. Bejana susu eta amis jeung ngeunah cenah. Coba dijajal, bener tak amis jeung ngeunah? Bener bare. Amis ngeunah bare. Ari istijalan nikmah dilakonan karasa ngeunahna, karasa nikmatna, karasa amisna mun susu, kara pahitna mun kopi, kara asinna mun uyak, lamun geus dijalani. Islam juga sama, ilmu juga sama. Sekedar tahu doang mah kita tidak akan merasakan nikmat dan indahnya ajaran Islam. Tapi ketika diamalkan, baru kita akan tahu ternyata Islam itu indah dan juga Islam itu nikmat. Alhamdulillah. Lamun jelema umat Islam sudah merasakan keindahannya Islam, sudah merasakan kenikmatannya Islam, saya yakin dia tidak akan pernah meninggalkan Islam. Sampai mati dia akan pertahankan keislamannya. Kenapa? Karena dia sudah merasakan indah dan nikmatnya ajaran Islam. Atau orang mapan kumaha? Perintah Allah wajib, kadang-kadang masih hewani ninggalkeun. Komo anu sunnah mah nu wajib wae ge kadang-kadang urang mah lamun keur mungut dipigawe keur teu mungut mah teu dipigawe eta salat 5 waktu bener. Komo-komo nu sunnahna mah basana cenah lah sunnah ieu jadi pigawe ganjaran ditinggalkeun ge teu doraka ieu aya nu ngomong kitu aya. Menganggaplah sunnah ieu masyaallah. Ibu bapak rahimakumullah, bitarkis sunnah zahabatud darajat. Kalau kita meninggalkan sunnah hilang derajat kita nanti di surga. Lamun bahasa orang lamun teu sunah moal menang BLT sieun moal kira-kira jalma anu teu meunang teu nglaksanakeun sunnah cek urang moal dibere BLT ibu sieun moal asana bae kabeh munahan eta mah cenah dijakeun ki cek lamun teu ngalakonan sunnah maka moal menang derajat engke di surga nanti atuh biasa bae teh sieun teu. Padahal kalau kita menjalankan sunnah akan banyak faidah kemanfaatan di dalam melaksanakan sunnah. Orang kadang-kadang katipu ku ta'rif sunnah bahasa fikih panggil as-sunnah wa apa sunnah itu? Ma yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Perkara mun dipigawe menang ganjaran mun ditinggalkeun teu doraka. Sehingga orang kadang-kadang nyepelekeun kana sunnah. Lah sunnah ieu atau aja mah masuk ke masjid, kadang-kadang masuk ke rumah nabu anu tiheula, kadang-kadang masuk ke kenca tiheula ke masjid, kadang-kadang yang masuk ke masjid terus salat tahiyat masjid acan langsung diuk bae ge aya nu kitu aya. Lah da sunnah ieu. Kadang-kadang kuku ge diantep para ranjang. Lah sunnah ieu motong kuku mah kumaha pan urang bahasa sunnah ieu. Laras kitu. Kadang-kadang minum bae ge urang mah pake leuwih kenca, padahal sunnahna pake leuwih katu. Bu mun ngaleueut sunahna nganggo panangan mana? Nu katun kenca. Bu, halo. Katuh hukumnya. Kadang-kadang kalau urang mah minum bae ge.
kadang-kadang make seuleun kenca padahal sunnahna leungeun katuhu eta nginum cek urang telah sunnah ieu kadang-kadang sare bae ge lain babacaan minimal maca bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut minimal langsung bae kerek bari ngeklan remote TV. Masya Allah aya kitu aya urang mah loba nyepelekeun kana sunnah mangkana teu naik-naik derajatna urang mah padahal orang itu akan Allah naikkan derajatnya manakala dia menjaga sunnah Rasul. Makanya ayo untuk mempertahankan keislaman kita laksanakan ajaran Islam, perintah yang wajib jalankan dengan baik dan sempurna, yang sunnahnya juga jalankan. Masuk masjid kan kaki kanan dulu sebelum duduk di masjid, salat tahiyat masjid dulu, salat subuh sebelumnya qobliyah dulu, zuhur qobliyah zuhur heula, ba'diyah zuhur, jalankan oleh kita umat Islam Indonesia yang alhamdulillah mayoritas ini. Tapi walaupun mayoritas, kalau kita tidak menjalankan ajaran Islam, nu fardu ditinggalkan, nu sunnah diselesaikan, kuantitas tinggal kuantitas, jumlah memang besar, banyak, tapi kualitasnya eueuhan melompong. Betul apa tidak? Lihat oleh kita bagaimana umat-umat luar Islam mereka mulai berani menghina Allah, menghina Rasul, menghina Quran, menghina Nabi, menghina ulama, menghina habaib. Kenapa? Karena kita umat Islam banyak meninggalkan ajaran Islam. Jelas apa tidak? Eta kedua, kalau kita ingin mempertahankan keislaman kita, maka kita harus menjalankan, mengamalkan ajaran Islam. Yang ketiga, cara kita untuk mempertahankan keislaman kita, jangan zalim kepada sesama kaum muslimin. Ulah zalim kepada sesama kaum muslimin. Ini kadang-kadang kita orang Islam kepada saudara kita yang Islam itu berani zalim. Contoh mana? Contoh pedagangnya muslim, pembelinya juga kadang-kadang kita penjual atau pedagang berani mengurangi takaran dan kiloan. Kira-kira ngurangan takaran atau kalian zalim tante? Zalim. Yang jualannya muslim, yang belinya juga muslim, dia berani mengurangi takaran atau timbangan, berarti orang muslim telah zalim kepada sesama kaum muslimin. Hati-hati. Dalam kitab disebutkan salah satu penyebab dicabutnya iman seorang hamba ketika mati adalah ketika dia melakukan kezaliman kepada sesama kaum muslimin. Dia kadang-kadang gitu, betul apa tidak? Kadang-kadang orang yang tidak berbuat kesalahan difitnah, dijelek-jelekan. Kadang-kadang orang yang tidak punya kasus yang sudah dikasuskan, hati-hati, dikriminalisasi, dizalimi, disakiti fisiknya, dirusak kehormatannya. Masya Allah, kaum ulama kira-kira an-zalimna adalah orang yang punya kedudukan dan kemuliaan. Seperti dia seorang ulama, dia seorang habaib, dia Rasul. Hati-hati, jangankan ke habaib, jangankan ke ulama, hatta kepada orang Islam yang biasa-biasa saja. Kalau kita zalim kepada mereka, maka itu menjadikan sebab kita mati su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Jadi 3 hal ini yang harus kita jalankan ibu bapak rahimakumullah kalau kita betul ingin mempertahankan keislaman kita. Yang pertama, ayo kita sama-sama ramaikan majlis pengajian kita. Yang kedua, amalkan ajaran Islam yang kita dapatkan dari majlis pengajian kita. Yang ketiga, jangan zalim kepada sesama kaum muslim. Halo Bu, jelas Bu? Termasuk zalim ngomongkeun batur, zalim eta ge Bu. Ibu ngomongkeun salaki ka batur, ibu ngomongkeun pada baturna, yuk eta ge zalim. Kadang-kadang jelema ku hewa ka jelema deui, nien apa nenden cucuk di jalanan sintah cincak teh. Zalim. Kadang-kadang ada orang sekalian ke sawah suka metik pisang orang. Ih, asak dicau di ala, bogana lain, melak henteu main ala bae. Zalim tah teh eta. Disangkana meureun ngalah hiji doang, moal tuntutan, Bu, Pak, ulahkeun saturung hiji sekalipun. Kalau itu bukan hak kita ambil tanpa ada akad dan omongan meminta ridhonya, maka sampai akhirat itu akan ditagih. Ustaz, eta mah jelema mana Ustaz tukang ibadah bolak-balik ke masjid bae salat 5 waktu nage. Rajin.
Walaupun dia rajin bolak-balik ke masjid, ngajinya rajin, tapi kalau dia pernah mengambil hak orang dan belum minta halal kepada punyanya, katunda mau bisa masuk ke surga. Sehingga dikatakan dalam tafsir An-Nasafi, dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahab Zuhaili, dalam tafsiran ayat Inna Anzalna disebutkan di situ, andaikan katanya ada orang yang ibadahnya seperti 70 nabi. Andaikan ada orang yang tiap tahun selama 10 tahun tiap tahun panggil Lailatul Qadar, tapi dia kemudian punya hak orang lain yang pernah dia zalimi. Ada hak orang yang pernah dia ambil walaupun sepeser rupiah, salajan 1000 boga batur diambil dengan zalim, tetap ibadahna loba, tetap mau bisa nganterkeun ka surga kehalangan ku kazalimana nyokot hak batur salajan sapeser. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Makanya hati-hati Bu, ya, hati-hati jangan sampai ada kezaliman di antara kita sesama kaum muslimin. Ibu bapak rahimakumullah, salah satu yang dilakukan Rasul untuk membangun komunitas Islam, membangun masyarakat muslimin, lihat dalam sejarah Kanjeng Rasul ketika beliau hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Yang pertama kali beliau bangun adalah masjid, bukan pasar. Masjid, bukan pasar. Di masjid itulah kemudian para sahabatnya umat Islam diajak untuk berkumpul bersama-sama beribadah salat 5 waktu kepada Allah. Bahkan di sana pula kemudian satu dengan yang lainnya saling mengenal, satu yang lainnya saling curhat, saling berkomunikasi, sehingga satu yang lain tahu kebutuhan masing-masing. Ternyata dari perkumpulan di masjid itulah perekonomian Islam tumbuh di Madinah saat itu. Artinya apa Bu? Kita pun sama. Kalau kita ingin mengembangkan perekonomian Islam kita yang bagus ya orang, maka awali dengan cara ayo ramekan masjid kita di setiap sholat 5 waktu. Ia mau orang malu ngalamun. Ngalamun udah pusing amat yang di zaman itu segala hal segala mahal, jangan usaha hese, jangan duit hese, kagak ngalamun demikian begitu baik. Ke masjid gitu, sholat gitu, ngaji gitu, atau mualnya pusing nggak Bu? Lihat Bu. Makanya ibu bapak rahimakumullah, lihat bagaimana Nabi dulu ketika hendak membangun umat Islam di Madinah, yang pertama kali adalah melakukan pembangunan masjid, dan di masjid itulah umat Islam diajak untuk berkumpul bersama-sama ibadah sholat 5 waktu dalam setiap waktunya. Juga di sana pula dirembukkan segala hal terkaitan perkembangan Islam. Jadi masjid itu luar biasa. Makanya jangan biarkan masjid ini kosong. Betul apa tidak? Jangan biarkan masjid ini kosong, terutama di setiap 5 waktunya. Kadang-kadang masjid sama para ragus luar biasa, tapi osina kok persis 3 nyiun. Tempat mayitnya mana? Persis 3 keranda. Nyiuna daek naikkan bung. Sedang hidup daek naikkan keranda. Ayah. Oh, apa? Nyiuna mah daek naikkan mambung. Masjid semangat membuatnya, tapi isinya tidak. Padahal masjid inilah dikatakan oleh ulama husnul mukmin, salasah diantaranya adalah masjid. Benteng umat Islam itu adalah masjid salah satunya. Kalau masjid ini dikosongkan, tidak ada di sana orang muslim sini yang sholat jamaah di sana, maka bentengnya orang sini mulai hilang satu. Kalau sudah hilang bentengnya, maka akan dengan mudah umat lain menghancurkan kita. Kalau kita ingin aman, ingin selamat, ayo ramaikan masjid kita, karena itulah benteng kita yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Paham apa tidak? Jelas apa tidak? Jadi ramaikan masjid kita. Kenapa? Untuk menjaga kita dari serangan orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Di samping itu juga Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi ketika hendak membangun Islam di Madinah, di awal membangun masjid, juga Nabi melakukan apa? Al-ikha, mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Ketika Nabi ke Madinah, ada 2 kabilah yang selalu berperang. Sudah 125 tahun selalu bertengkar, selalu berperang, yaitu kabilah Aus dan kabilah Khazraj namanya. Ini 2 kabilah di Madinah adanya etat perang baik, berseteru terus, berselisih terus. Tapi kemudian ketika Nabi masuk ke Madinah,
mengajak mereka untuk masuk Islam, oleh Nabi dipersaudarakan dua kabilah besar ini. Anu tadinya 125 tahun selalu berperang, setelah dipersaudarakan Nabi, mereka menjadi seperti saudara, padahal bukan saudara darah, tapi mereka menjadi seperti satu darah, betul-betul saling membantu, saling mengisi. Makanya ibu bapak rahimakumullah, apa kata Nabi, pesan buat kita kaum muslimin? Kata Nabi, al muslim akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Fala yadhlimu, maka jangan menggolimi. Wala yakhdhuluh, jangan membiarkan. Wala yakdimu, jangan membohongi. Wala yakdiruh, jangan menghinakan. Ini catat baik-baik ibu bapak rahimakumullah, karena saat ini kita prihatin antar sesama kaum muslimin terus dipecah belah oleh mereka orang-orang Yahudi. Agar lemah kekuatan kita lupa dengan ajaran persaudaraan Nabi. Nabi sudah memberikan konsep persaudaraan di antara kita. Kita walaupun beda kampung, beda negara sekalipun, beda warna kulit sekalipun, beda bahasa sekalipun, kalau kita muslim, kita adalah saudara. Maka fala yadhlimu, jangan menggolimi. Imam muslim dan muslim saling goli, saling sikat, saling sikut, demi karena menghalangi kepentingannya, disikut, dijatuhkan. Yang kedua, fala la yakhdhuluh, muslim dan muslim yang lain jangan saling membiarkan. Kalau mereka dalam kesulitan, bantu. Seperti saat ini kita mendengar saudara kita di ujung sana, di daerah Bayah sana terjadi banjir bandang, sehingga banyak rumah-rumah yang hanyut, yang hancur, harta benda yang hancur. Saudara kita sedang kesulitan, jangan kita berdiam diri. Ayo sebisa kita bantu mereka. Minimal kita doakan, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan mereka dikuatkan keimanan keislamannya. Amin. Ya Rabbal. Kalau bisa kita sisihkan harta kita, bantu mereka, ringankan beban mereka, walaupun tidak memenuhi semuanya, setidaknya kita ringankan beban mereka. Siap bantu, siap bantu. Harusnya nih komunitas pemuda Putra Alam ini menyiapkan, menggalang dana, sumbangkan ke sana, bantukan kepada mereka-mereka di daerah Bayah sana, Cibeber, yang mereka terkena musibah banjir bandeng. Mun bandeng mangga di pasar, imah bandang, imah hararanyut ala hancur. Yang ketiga kata Nabi, kita bersaudara. Wala yakdimu, ulah sok ngabohongan. Ieu mah kubegiasa ngabohongan, padahal mereka orang muslim. Mentang-mentang hayang dipilih, eta ngabohong ku tanggung-tanggung. Mentang-mentang hayang dipilih, hayang didukung, eta ngabohong ku tanggung-tanggung. Dukung saya, nanti kalau sudah saya jadi, pokoknya harga akan saya murahkan, bahan bakar saya murahkan, makan pokok saya murahkan. Oh, luar biasa, itu tanggung-tanggung dimurahkan kabeh. Tapi geus jadi kumahanya tanah dimahalkeun kabeh. Ieu dan cek lah, cek orang dia dimahalkeun kabeh, cek orang dia. Berarti bohong ka jujur ka jelema. Bohong ka jujur ka jelema. Padahal kita umat Islam, dia juga Islam, kok bisa membohongi kita? Ini sudah banyak terjadi di antara kita sesama kaum muslimin, membuat kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, sesama kaum muslimin wala yahqiruh, tidak boleh saling menghinakan. Tidak boleh saling menghinakan. Walaupun dia umpamanya fisiknya, tampilannya biasa saja, jelek umpamanya, atau dia bukan orang yang ada keboganan naon istilahnya, tetap jangan kita hinakan mereka. Sungguh dengan mereka seorang muslim saja cukup bahwa itu merupakan kemuliaan bagi mereka dan kita mesti menghargainya. Seorang muslim yang kafir dibanding kafir yang kaya raya itu tidak ada apa-apanya. Lebih mulia yang muslim fakir daripada kafir kaya, betul atau tidak? Maka tidak boleh kita secara muslim menghinakan orang-orang muslim, walaupun dia bukan orang punya kebogaan naon, keboga jabatan, keboga harta, keboga mobil, imahnya Rio dengde, tapi karena dia muslim, jangan sekali-kali menghinakan mereka. Dan juga kita tidak tahu siapa di antara kita yang di ujungnya nanti husnul khotimah. Apakah kita ataukah dia? Kadang-kadang orang yang kita sangka dia orang yang fakir, dia orang bodoh, ternyata dia yang husnul khotimah. Mungkin kita yang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi juga jangan salah paham.
Maksudnya bagaimana? Begini Pak, ada orang yang berbuat dosa, orang maksiat, terus kemudian saya umpamanya mengingatkannya, jangan maksiat. Saya cegah kemaksiatannya, saya tegur dia. Ada orang yang bilang, kamu jangan menghinakan orang. Siapa tahu dia walaupun maksiat, mungkin dia yang paling mulia di hadapan Allah. Terus bagaimana? Udah, gak usah dicegah, biarin saja, tidak usah ditegur. Orang yang begitu pahamnya benar apa salah? Benar apa salah? Ini orang salah. Dengan alasan katanya siapa tahu yang maksiat itu dia lebih mulia daripada kita dalam hadapan Allah. Iya, bisa jadi orang yang maksiat ini lebih mulia di hadapan Allah dibanding kita yang tukang sholat. Tapi kita kan diperintah oleh Nabi, siapa orang yang melihat kemungkaran maka mesti dia merubahnya. Bisa dengan tangannya, dengan lisannya, atau dengan hatinya. Artinya apa? Artinya begini, jangan biarkan kemaksiatan tapi tetap hati kita tidak merasa lebih mulia dari dia. Jelas apa tidak? Soalnya ini ada orang-orang yang katanya sudah tidak perlu nahi mungkar, biarkan saja mereka maksiat, tegur cegah-cegah, karena siapapun mereka yang maksiat lebih mulia daripada kita. Begitu katanya. Akhirnya kemaksiatan dibiarkan saja. Itu salah apa benar? Salah apa benar? Ini salah paham. Menghinakan maksudnya jangan merasa diri kita lebih mulia dari siapapun. Tetap kewajiban syariat laksanakan. Orang nak mungkar melakukan maksiat, kewajiban syariat kita menegur dia, jangan melakukan kemaksiatan. Walaupun hati kita tetap merasa bahwa kita mungkin lebih rendah dari dia lebih mulia dari kita. Paham apa tidak? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, 4 konsep persoalan Islam ini jangan sampai kita hilangkan di zaman ini terutama. Pertama apa? Yang pertama, tidak boleh saling mengzalim. Yang kedua, tidak boleh saling membiarkan. Yang ketiga, tidak boleh saling membohongi. Yang keempat, tidak boleh menghinakan. Ini konsep persaudaraan Islam. Andaikan kita kaum muslimin memegang teguh konsep ini, betapa indahnya kehidupan kita kaum muslimin. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap kita amalkan dan jaga konsep ini, siap? Siap kita amalkan konsep Nabi ini, siap? Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terutama anak-anak muda kita, para pemuda, para pemudi ini mesti kita jaga. Kita sangat prihatin kemarin kita melihat di video ada beberapa komunitas anak muda, geng-geng itu yang bawa celurit, bawa senjata tajam, iring-iringan di jalan raya di siang hari. Mereka tebas, mereka bacok siapa saja mereka yang mereka inginkan walaupun tidak salah. Ini merupakan keprihatinan kita. Ternyata sudah masuk daerah kita ini. Kita jaga anak-anak muda, kita jaga anak kita, cucu kita, jangan sampai terbawa oleh orang-orang yang seperti ini. Ini sangat membahayakan. Ini sangat membahayakan. Kita harapkan para penegak hukum, terutama para polisi, bisa melihat ini, karena ini mengkhawatirkan dan membahayakan. Ya, betul tidak? Betul. Ini membahayakan dan mengkhawatirkan. Mesti kita jaga anak-anak kita. Ini mesti kita kerjasama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, para aparat, bersama-sama kita menjaga anak-anak muda jangan sampai terbawa oleh gangster-gangster yang seperti ini. Siap kita jaga, siap? Betul. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah, untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini, ayo kita sama-sama membaca salawat kepada Nabi kita agar terhubung antara kita dengan beliau. Kita berharap dengan salawat ini mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap bersama-sama salawat, siap? Ayo yang dekat, yang jauh, bawa ibu-ibu, pemuda-pemudi semua keluarkan suaranya, jangan ada yang diam. Kalau ingin syafaat Nabi, kalau ingin dapatkan pembelaan Nabi kelak di akhirat, ayo jangan sungkan-sungkan untuk melakukan suara berselawat kepada Nabi. Siap berselawat, siap? Ayo kita selawat, baca selawat Nabi ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu uqadu wa tanfariju kurabu wa tuqabihil hawaidu wa
فيه ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak rahimakumullah, walaupun kita malam hari ini mengadakan peringatan maulid dalam keadaan yang sederhana, tidak seperti orang-orang ramai, jangan kecil hati, karena insya Allah dengan niat yang tulus semata-mata mengagungkan Rasul, membuktikan kecintaan kepada Rasul, apapun yang kita korbankan, sebesar apapun acaranya, kalau itu adalah maulid, insya Allah menyebab kita kelak nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan mengeluarkan uang untuk maulid, ibu bapak melihat nama Nabi tertulis lalu dicium oleh kita, ditempelkan ke kedua mata kita dengan penuh kecintaan dan ta'zim, insya Allah walaupun dosa ibu sebanyak apapun, dengan sebab takdim kita kepada Nabi, semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahannya, terutama kepada para guru semuanya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik sahabati ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbiba ilaina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa an tuhabbibana ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tukhalliqana bi akhlaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarzuqna mutaba'ah li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tarfa' hijab bainana wa bain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an tajma'a bainana wa bain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwal wal akhir wal zahir batin was sirri wal alaniyah wal yaqdah wal manam wal hayat wal mamat fil akhirah wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.